Baik, di video sebelumnya kita berhasil sudah membuat bar ya, chart bar. Kemudian di video kali ini kita akan menampilkan data user di halaman pelanggan ini. Tapi sebelum kita masuk ke usernya, ada beberapa hal yang harus kalian perbaiki dulu. Pertama di dashboard pelanggan, kalau kita akses atau kita refresh tadi, itu langsung error. Kenapa? Karena saya lupa ngasih tanda tanya di file ini ya, di baris ke-16 ya. Terus kita save, seharusnya sudah langsung bisa ya. Terus di refresh lagi, harusnya bisa lagi. Kemudian si gambar ini, chart ini kita akan ketengahkan biar lebih enak gitu ya. Di grid sini kita akan buat stylenya display flags ya, display flags. Kemudian flags directionnya kita buat kolom. Kemudian align itemsnya kita buat center. Kemudian justify kontennya kita buat center juga. Ya, terus kita save. Ini kita kopas aja ke grid selanjutnya. Save. Kita cek, nah ini udah ke tengah. Nanti kalau produknya udah 10, dia kayaknya akan lebih menyusut ya. Jadi akan lebih kelihatan proper gitu ya. Gitu. Atau kalian mau punya layout lain, misalkan yang si tabel ini, data ini mau di atasnya pesanan juga boleh. Nanti ini ke atas gitu kan. Boleh aja, terserah mau kayak gimana. Oke, terus di cart udah. Kita akan masuk ke ini ya, pelanggan. Oke, kita akan buka page-nya users. Di user page, ya, kita akan coba mengambil data usernya seperti yang ada di dashboard ya. Di dashboard ini, use get user query. Kita ambil di user page. Ya, fonts, data, terus users, use get user. Nah, ini suka nggak muncul, kita harus pancing dengan membuka file user API. Nah, gini nih. Use get users, nah query. Tuh kan, kalau dipancing suka muncul nih. Nah, udah gitu, kalau kita lihat di halaman pelanggan ya, kita punya input untuk mencari nama mencari pelanggan berdasarkan nama. Kita lakukan seperti di produk ya. Kita akan buat hooknya dulu, search term, terus set search term. Kita pakai use state, kita kasih empty array-nya dulu. Terus kita akan buat search function-nya, search function ya, set search term. Nah, ini kita lupa menggunakan ini parameternya, target dot value. Oke ya. Terus kita akan buat filternya, fonts filter. Ini ya, user gini, return user, kita jadi berdasarkan nama ya, name to lowercase ya, terus includes, bukan search function dong, search term to lowercase, seperti ini ya. Baru kita akan cari const filtered user. Ini user yang sudah difilter gitu ya. Users filter ini ya. Ini kalau nggak mau beda gini filter. Nah, gini. Oke, terus kita akan gunakan properties lagi di sini, props ya. Kita masukkan di sini users, kita save, kemudian kita pass di sini. Users ya, user filtered user seperti ini. Terus kita save.
Kita akan coba dulu di sini console log berhasil nggak kita ngambil usernya. Users. Nah, tapi di sini kita aktifkan dulu si inputnya ya. Value-nya itu adalah search term. Kemudian on change-nya itu adalah search function. Terus kita save. Nah, ini udah muncul nih ya. Kita coba tampilkan, ini kita hapus dulu. Nah, di sini kita akan buat table body-nya ya. Table body. Nah, tapi ada beberapa yang harus kita buang dulu. Pertama ini ID, kita nggak perlu ID. Kemudian avatar juga kita nggak perlu avatar. Nah, kenapa kita nggak perlu avatar? Nanti di samping nama ada avatarnya, gitu aja. Oke, kita akan map users-nya seperti ini. Map user, oke. User kita perlu indeks juga karena kita akan menghitung jumlah si usernya. Terus kita kasih table row ya, table row, kemudian table cell. Gini, di table row key-nya kita gunakan index. Di table cell kita akan coba dulu ini menggunakan index +1. Terus kita save. Kita cek ada berapa usernya. Cuman ada 2 di saya ya. Aduh. Oke, kita align dulu. Align item jadi center. Align item center. Kemudian namanya. Ini kok usernya 2 ya? Kita cek dulu dashboard. Iya, usernya 2. Kayaknya kehapus tuh sebelumnya. Oke, usernya 2. Kita tampilkan namanya. Table cell. Ditampilkan nama. Sebelum nama itu kita mau nampilkan avatar dulu deh ya. Avatar. Kemudian alternatifnya itu adalah user.name. Kemudian source-nya itu user avatar gitu ya. Oke, terus baru kita masukin namanya. User.name. Terus kita save, kita cek. Nah, muncul ya seperti ini. Kita akan buat nggak pakai align, kita pakai ini aja. Style, display-nya kita buat flex. Biar dia ke samping tuh. Kemudian kita buat vertical align-nya itu center. Kemudian align item-nya itu juga center. Kita save, harusnya ada di tengah semuanya. Good. Kita kasih gap-nya 2 misalnya. Kita save. Nah, seperti ini. Cakep ya. Terus kita masukkan, ini kita matiin aja pesticide-nya. Email berarti itu username ya. Table cell username. Kemudian align-nya itu center. Jangan lupa kita perlu juga menampilkan user phone ya. User phone. Terus kita save, kita cek. Nah, udah. Kemudian action-nya kita buat button aja, button hapus gitu ya. Hapus, kemudian align-nya center, kita cek. Terus kita mau pakai icon. Iconnya kita ambil dari material UI aja dulu. Material UI, icon. Sebentar, agak lama delete ya. Kita ambil yang outline aja, kita ambil yang ini. Oke, ada buttonnya, kemudian kita kasih variant-nya contained. Kemudian color-nya itu adalah error. Kemudian start icon itu tadi apa?
delete ya. Terus kita save, kita cek. Nah, tunggu sampai dia mereload ya, merefresh sendiri. Muncul ya. Nah, jadi sekarang kita akan aktifkan si button delete handlernya. Dikarenakan user saya cuma 2, jadi saya cuma bisa praktek 1 aja. Ya, si campuran ini ketika dihapus, maka dia akan menghapus, muncul pesan dihapusnya. Kemudian kita akan fetch ulang si usernya. Oke, kita akan langsung ke user API. Ya, user API. Di user API kita buat endpoint baru, namanya delete user. Kita menggunakan builder.mutation ya. Kemudian query, kita butuh parameter ID ya. Kemudian juga kita butuh definisi ini, si URL ini. URL-nya bisa dilihat di user routes ya. Ini delete ID. Berarti kita masukkan di sini delete ID, terus metodenya bukan post ya, tapi delete. Ini. Sip. Setelah ini berhasil, setelah delete-nya berhasil, kita akan memperbaharui cache-nya dengan memanggil get user dengan cara async on query, bukan di sini. Sebentar, kita save dulu ya. Harusnya di sini sih. Async on query started, ini ya. Terus kita butuh query argumennya. Kita akan ambil dispatch-nya sama query fulfill. Alah, nggak masuk query fulfill. Kita wait dulu sampai query fulfill. Ya, aduh, gimana sini sampai query fulfill. Terus kita wait. Astagfirullahaladzim. Dispatch ya. Dispatch kita gunakan apa tuh, user API.endpoint .get user .initiate undefined, kemudian refetch ya, salah, force refetch-nya menjadi true, terus kita save. Nah, jadi ketika delete-nya berhasil, dia akan memfetch lagi get user-nya gitu ya. Kita masukkan ke sini const delete users, kita ambil datanya, kita ambil is success, terus is loading, terus error dari use, delete-nya belum diekspor ya, use delete user mutation. Kita pindah lagi ke sini, use delete user mutation, seperti ini. Terus kita akan buat dulu handlernya, delete handler. Kita butuh parameter ID-nya, ID, kemudian kita pas ke delete user ID gitu. Terus kita butuh use effect. Jadi kalau dia berhasil, dia akan merender pesannya dengan menggunakan EasyToast ya. If is success, salah. Sukses gini, kita menggunakan EasyToast lagi, ya nggak muncul EasyToast.success ya. Nah, kita import dulu deh, import EasyToast from EasyToast, hey from EasyToast. Nah gini ya, title-nya kita buat sukses, message-nya itu adalah data.message, kemudian position-nya kita buat top right gini,
Kemudian timeoutnya 3000. Setelah dia berhasil, kita juga butuh namanya reset ya. Kita reset di sini, kalau dia sukses maka dia akan reset. Gitu. Sama juga sih kalau dia error juga. Ya, kita akan buat di sini error. Wait sebentar. If error, maka kita akan ambil di sini error data.message dulu ya. Nanti kita lihat errornya seperti apa. Di reset juga, terus kita di atasnya kita log astagfirullah clg errornya. Kemudian dependencies-nya kita masukkan di sini is success. Kemudian data, kemudian error. Ya, terus kita save. Lihat handlernya kita masukkan ke buttonnya di sini. On klik gini. Delete handler, kita pas user._id. Terus kita save. Nanti kalau ada error dia akan melihat error seperti apa. Gitu ya. Oke, terus is loading. Kalau is loading kita hapus di sini. Is loading. Maaf, tadi lagi azan jadi saya pause dulu. Kita lanjut lagi. Is loading kita ganti dengan titik-titik. Kalau udah nggak loading kita ganti dengan hapus. Terus kita save. Ya, kita cek di sini. Nih, udah ya. Gitu, kita akan coba dulu register pakai user baru ceritanya. Biar bisa kita hapus gitu kan. Login ya, daftar. Kita daftar aja. Nama misalkan do ya. Due. Oh, nama misalkan Melayu. Emailnya Melayu. Example.com. Passwordnya tuh 23456. Nomor HP-nya 082222222222. Terus kita daftar. Loh, kok nggak bisa? Jadi error sini loginnya. Ya, sebentar ya. Oke, sebentar. Baik, saya baru ini kenapa nggak bisa itu, karena kita belum bikin ini ya, sign up ya. Aduh, saya lupa. Oke. Nggak apa-apa. Jadi belum bikin untuk mengatasi daftarnya ya. Aduh. Oke, kita akan coba pakai ini aja, Postman. Oke, nanti di video berikutnya deh ya. Sebelum kita masuk ke produk, kita aktifkan dulu login ini. Halaman login ini belum bisa login ternyata ya. Oke. Tunggu sebentar ya. Lama juga. Oke, kita user register body. Nah, kita ganti jadi Melayu tadi ya. Melayu. Ini kita ganti misalkan Melayu at example.com. Ini gini aja, terus kita send. Oke, registernya berhasil. Kita bikin Melayu 2 biar bisa kita hapus banyak. Oke, berhasil lagi. Kita bikin lagi Melayu 3. Oke, kita bikin Melayu 4. Terus kita save. Kita udah punya 5. Nah, tutup aja Postman-nya. Terus kita balik ke halaman ini. Halaman pelanggan, terus kita refresh.
Nah, gini ya. Terus yang halaman login ini kita daftar ini kita tutup aja. Ternyata saya belum handle halaman login ya. Oke, nanti udah habis ini dah. Nah, kita akan coba ini ketika klik dihapus ya, dihapus maka akan muncul user dihapus. Terus dia akan men-fetch ulang data usernya. Terus kita klik lagi ya, terus seperti itu dan seterusnya. Sip ya. Kita udah berhasil menghapus user dari halaman admin pelanggan gitu. Oke. Video berikutnya kemungkinan apa kita habisin dulu ya? Ya, kita habisin dulu deh ya sampai ke laporan, baru nanti kita atasi sign up-nya. Oke, saya lupa belum mengatasi sign up-nya ya, halaman sign up. Oke, sampai sini dulu cukup untuk video kali ini. Video berikutnya kita akan langsung ke produk ya. Langsung produk. Oke, terima kasih.